Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya diberi sehat. Saya juga diberi sehat tapi sakit batuk. Jadi suaranya ada yang tidak jelas. Ada yang dikeluarkan tidak bunyi. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat 28 di ayat 87. Bagaimana yang sudah saya baca tadi, bahwa kalau di ayat 86 Allah menyatakan bahwa Rasulullah itu tidak berharap menjadi nabi atau menjadi rasul. Kalau di ayat ini Allah menyatakan Rasulullah jangan sampai ada orang yang menghalangi Rasulullah dalam menyampaikan ayat-ayat Allah. Tugasnya Rasul adalah untuk menyeru mereka kepada jalan Allah, jalan yang benar. Dan Rasulullah dipesan oleh Allah, sekali-kali kamu jangan menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Main terjemahkan secara umum. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya ini Pak. Ini lah, pisan-pisan yang mereka itu dapat menghalangi kamu. Jadi Rasulullah, Allah juga mengkhawatirkan Rasulullah dihalang-halangi oleh mereka. Itu Rasul sudah dijaga oleh Allah. Bagaimana kalau kita ini bukan Rasul. Kita bukan Rasul. Kalau Rasul saja dipesan oleh Allah, jangan sampai mereka itu menghalangi kamu ya Rasul menyampaikan wahyu Allah. Jangan sampai. Kita juga sama. Kalau dakwah itu jangan sampai terpengaruh oleh yang lain. Dan lanjut. Sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, Terus dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan wala yasuddannakum wala yasuddunaka
an ayatillahi ba'da id ang unzilat ilaika. Itu artinya jangan kamu terpengaruh ya Rasul oleh sikap orang-orang yang menentang dan menghambat jalanmu. Jangan terpengaruh kamu. Jangan juga kamu membelok dari jalanmu dalam menyampaikan ayat Allah itu. Dan jangan engkau hiraukan mereka. Karena sesungguhnya Allah pasti akan meninggikan kalimatmu atau kalimatmu. Allah juga akan mendukung agamamu serta akan memenangkan agamamu di atas seluruh agama. Kamu jangan terpengaruh menyampaikan yang diturunkan Allah itu. Di tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan begitu. Ini di ayat yang terakhir di ayat 87 tadi disebutkan wad'u ila rabbika. Suruhlah mereka itu ke jalan Tuhanmu. Dakwalah kamu. Artinya suruh menyembah Allah semata. Jangan boleh mereka menyembah yang lain selain Allah. Wala takunanna minal musyrikin. Dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Ojo katut awakmu ngoten. Maka Bapak Ibu sekalian, pertama jangan sampai manusia menghalangi kita dari ayat Allah. Ini tadi. Wala yasuddunaka an ayatillah. Ayat ini Bapak Ibu sekalian pada awalnya ditujukan kepada Rasulullah karena turunnya ayat ini pada Rasul. Tetapi pelajarannya juga berlaku bagi umat beliau, untuk kita juga sama. Kadang-kadang seorang mengetahui kebenaran, tahu benar, akan tetapi takut kepada manusia. Roh benar itu roh, tapi takut. Kadang takut kehilangan jabatan, kadang takut kehilangan teman. Aku kok nyampaikan iki koncoku gak ono, padahal tahu benar itu. Aku disiwak ambek wong ganti konco aku ngoten aku. Atau kalau perdagangan itu takut kehilangan pelanggan. Tahu yang benar itu tahu Pak Bu, tapi nggak bisa menyampaikan karena takut nanti pelanggannya lari. Karena malu dianggap fanatik. Dianggap fanatik. Padahal sudah tahu sebetulnya dia akan menyampaikan kepada pembelinya itu, tidak berani Pak Bu, karena takut pelanggannya lari kalau bisa berdagangan. Atau lebih mengikuti lingkungan daripada petunjuk Allah. Niku jenenge terbelenggu. Niku namanya terbelenggu. Melok-melok kancane uri-uri napa jenenge? Uri-uri nggih. Kebiasaan nenek moyang niku napa jenenge? Nggih. Uri-uri niku urip-uripno. Nggih. Soalnya khawatir golek aku tegak, saya katakan dengan tegak, dengan benar, nanti aku ndak punya tetangganya akan lari dengan saya, khawatir ngoten. Ndak boleh menurut ayat ini. Sebab kalau
ngikuti pada umumnya tidak daripada mengikuti petunjuk Allah, niku namanya terbelenggu. Orang yang terbelenggu itu Pak Bu, di dalam Quran surat Yasin surat 36. Surat 36 itu Allah menyatakan begini. Orang yang terbelenggu itu sama dengan ayat 9. Surat 36 ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aksainahum fahum la yubsirun. Supaya tahu ayat 8 dulu. Sesungguhnya telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Oh niki lho. Kami niku sinten? Allah. Allah. Seakan-akan ngoten Allah itu memasang belenggu di leher mereka. Di leher mereka karena mereka mengutamakan kebiasaan nenek moyang yang ada di daerah itu daripada petunjuk Allah. Ngurip-ngurip kebudayaan yang kebudayaan diciptakan oleh nenek moyang mereka yang tidak berdasarkan Al-Quran, diurip-urip. Itu sama dengan Allah seakan-akan memasang belenggu di leher, tali Bapak. Karena belenggunya penuh. Terlanjut. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Yeah. Maka karena itu mereka tertengada. Ndangak, tertengada. Orang yang tertengada itu ndangak ini Bapak. Disuruh pergi ke Surabaya ndak bisa. Ojo muni nang Surabaya ya. Wong ndangak ngene sampean culun kok gini. Sampean kok nang pasar Paing kono. Pasar Mojokerto. Wong mlaku rono ambek ndangak ngene. Guru sampai teko kono keceblung got mriku. Itu karena ndangak. Jadi wong niku uripnya itu seperti orang dangak. Si urip itu duwe bojo, duwe anak, duwe cucu, Pak Bu. Kadang duwe jabatan. Tapi orang ini gila. Lebih mengikuti lingkungan daripada petunjuk Allah. Ngoten niku jenenge terbelenggu menurut ayat ini. Dangak wong. Nek ndangak enggak sampai tujuan, padha mek mlaku ndangak, mesti keceblung kali ya. Ndangak ya. Hidup seperti itu diibaratkan oleh Allah ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. Oh niki lho, ngarepe ana dindingnya. Kalau saya berdiri di sini ada dinding di depan saya ini, saya tidak bisa melihat sana karena ada batas dinding. Sama dengan seperti itu hidup itu. Terus dan di belakang mereka dinding pula. Oh, di belakang saya ada dinding. Kalau saya noleh ke belakang ingin melihat belakang tidak bisa karena ada dinding. Melihat depan tidak bisa, melihat belakang tidak bisa. Masih ditambah lagi oleh Allah. Dan kami tutup mata mereka. Oh, ditutup matanya. Sudah ke depan tidak bisa melihat, ke belakang tidak bisa melihat, ditutup lagi. Sehingga mereka tidak dapat melihat. Itu ibaratnya orang yang mengikuti ini Pak Bu, lebih mengikuti lingkungan daripada petunjuk Allah. Khawatir golek mengikuti
Allah, petunjuk Allah, aku dibenci mbek kanca-kancaku. Dan pesannya ayat ini, Bang, kepada kita. Kalau dulu pada Rasulullah dipesan oleh Allah, ya Rasul, jangan sampai lo ya mereka menghalangi kamu dari ayat-ayat Allah yang saya turunkan kepadamu itu. Jangan sampai lo ya. Dan kalau sekarang pada umatnya kita juga sama, katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, jangan ditutup-tutupi. Contoh di masyarakat ya, seorang pedagang tahu bahwa menipu timbangan adalah haram, tahu Bapak. Tetapi teman-temannya berkata, kalau kamu terlalu jujur nanti tidak dapat mendapatkan keuntungan, ngoten. Iku contoh. Nah, kon jujur timbanganmu kok pas ngono, gak iso untung kon. Ya untung sakjane. Cuma gak akeh. Lek ngurangi timbangan itu dosa, Pak Bu. Untungnya satu akeh tapi dosa. Kalau ia mengikuti mereka, berarti kepentingan dunia telah menghalanginya dari petunjuk Allah. Lek ngikuti kancane niku wau. Kepentingan dunianya mengalahkan petunjuk Allah. Padahal hidup itu di dunia itu sebentar. Kita jangan mikir hidup dunia itu selamanya, enggak, sebentar. Niki jangan mati kabeh niki termasuk sing ngomong niki. Sing ngomong niki termasuk jangan mati. Saiki wis ono tandai watu ae ngene wisan. Nggih. Lho kok boleh sampean sing watu mulia. Bapak Ibu sekalian, sebaliknya ia harus berkata ngeten, saya ingin keuntungan yang halal, kudune ngono. Sedikit tapi berkah. Inilah contoh berpegang pada ayat Allah. Itu pesan ayat ini yang pertama. Yang kedua, ada kalimat wad'u ila rabbika, serulah kepada Tuhanmu. Islam itu bukan agama yang hanya disimpan untuk diri sendiri, Bapak. Bukan. Lek duwe pengetahuan tentang Islam bukan disimpan dhewe, ndak. Islam itu, orang yang muslim itu diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dengan hikmah dan cara yang baik. Jadi gak disimpen kanggo awake dhewe tok, enggak. Lek duwe apik kekno wong liya. Kancane cek melok melaku baik, ngoten lho. Bukan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana di surat 16 ayat 125 niki. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ana terusane niki. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ngoten. Apa terjemahkan tuh? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, terus dan pengajaran yang baik. Itu poin pertama. Dengan hikmah itu apa? Dicari hikmah ya, Pak. Rasulullah itu pernah ya. Ini dengan hikmah. Ketika ada orang mengatakan, ya Rasul, saya ini cinta Islam. Oh baik Mas. Saya juga cinta pada Rasulullah. Wah itu baik juga. Ya Rasul, kalau saya masuk Islam, kemudian saya ikut berperang, bagaimana kalau saya mati ya Rasul? Oh itu kamu mati syahid. Kamu mati syahid. Oh iku muni ngene. Alhamdulillah, ngoten. Alhamdulillah. Terus ninggalkan Rasul. Setelah agak jauh
Malaikat Jibril datang, Pak. Ya Rasul, kecuali orang itu masuk surga kecuali punya hutang belum disaur ya Rasul, gak bisa masuk surga. Langsung dipanggil, mas sini mas, dipanggil. Ada apa ya Rasul? Kamu bisa masuk surga nanti kalau berjuang membela agama Allah terus mati di dalam medan perang. Kamu tidak bisa masuk surga kalau punya hutang. Nah, ini satu pelajaran. Yang kedua, ada orang juga begitu, saya masuk Islam ya Rasul. Baik mas. Tapi saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan saya ya Rasul. Apa kebiasaanmu? Saya itu suka wanita ya Rasul. Saya suka wanita. Oh gak apa-apa mas. Saya suka mencuri ya Rasul. Merampok. Tidak apa-apa ini. Rasulullah begitu. Tapi aku pesan ya kepada sampean. Satu saja. Apa? Kamu jangan dusta. Itu aja. Jangan bohong. Loh, begitu ya Rasul? Iya. Enak ya Islam itu. Boleh main wanita, boleh nyolong, boleh merampok, boleh minuman keras. Enak ya. Tapi pesannya situ, jangan bohong. Sudah pulang beberapa hari kemudian dia mau main wanita, sebagaimana biasanya. Terus mikir, aku kok main wanita, aku sudah masuk Islam. Dia tahu kalau dia hubungan sampai wanita itu kena hukum, Pak Bu, jenenge rajam. Dia tahu sudah masuk Islam soalnya. Hukum Islam itu dijalankan pada orang yang beragama Islam. Kalau orang yang beragama Hindu, Buddha ya nggak kena. Akhirnya dia tidak main wanita. Tidak main wanita. Pada suatu ketika mau merampok orang di tengah jalan. Aku kok merampok ya apa? Aku tak perampok ini. Loh, tapi aku kok kepeduk Rasul kon merampok apa enggak? Aku mengatakan tidak, tapi aku merampok, kan bohong saya. Tapi aku mengatakan iya saya merampok. Kena hukum dalam Islam potong tangan. Akhirnya Pak Bu beberapa hari dia bergulat seperti itu, mikir. Pada akhirnya datang ke Rasul. Ya Rasul, yang kamu minta satu ya Rasul, tapi bonggolnya Rasul, saya tidak bisa apa-apa ya Rasul. Ngoten niku jenenge hikmah. Itu cara hikmah. Jadi ajaklah manusia itu satu dengan hikmah, dua dengan pengajaran yang baik. Pengajaran baik itu seperti ini, Bang. Seperti ini pengajaran yang baik. Ditunjukkan contohnya, ditunjukkan dalilnya, dasarnya, diajak berpikir. Namanya pengajaran yang baik. Contoh ya, seorang ayah itu tidak cukup mengatakan kepada anaknya gini, kamu harus sholat, gak cukup Bapak. Kudu ngekei contoh. Apa? Bapaknya mengajak anak ke masjid, ngoten, bukan kon kudu sholat tok, kon kudu sholat tok, mboten ngoten tok. Tapi dijak ke masjid. Mengajari wudhu, menemani sholat, memberi contoh dalam kehidupan, yaitu namanya dakwah dengan keteladanan. Ayat ini perintahnya wad'u ila rabbika. Serulah manusia itu kepada Tuhan itu. Caranya seperti ini. Lalu yang ketiga, ini batuk sudah.
4 hari ini Bapak, suaranya hilang. Di ayat itu yang nomor 3, wala takunanna minal musyrikin, ini pesannya Allah. Janganlah kamu menjadi orang yang menyekutukan Allah. Ini adalah peringatan tentang tauhid. Setelah kisahnya Qarun di ayat sebelumnya itu, di ayat 79, 80, 81, 82, 83, yang begitu kaya Qarun itu. Lalu Allah menutup pembahasan ini dengan tauhid. Seolah-olah Allah mengajarkan bahwa sebesar apapun harta seseorang itu, jangan sampai harta tersebut membuatnya melupakan Allah. Seakan-akan mengajarkan seperti itu, Bang. Ayat ini. Kesyirikan itu berarti memberikan suatu yang merupakan kekhususan Allah kepada selainnya. Kesyirikan itu kan dalam ibadah, Bapak. Ono wong nyembah Allah, yo nyembah batu, ngoten niku sirik. Orang ya yo salat, wong ya salat yo haji, Bapak. Yo salat yo haji. Tapi nemu batu ireng cilik ngono didekek oma, mari ngono gak oleh disentuh siapa-siapa, dilebokno kain putih, dianggap mempunyai kekuatan. Ngoten niku ya sirik. Wonge padahal ya salat, yo haji. Wonge budal haji, tapi menganggap bahwa Ka'bah itu ada sesuatunya. Ngoten niku ya sirik. Wonge salat, ya poso, ya haji. Tapi lek kate mantu golek dina. Senin Pon, Selasa Wage, Rebo Kliwon. Ngoten niku ya sirik. Jadi sirik itu jangan dianggap tidak sholat, Bu. Sholat. Ngoten. Jadi dipesan oleh Allah, jangan kamu sirik, ngoten. Kalau dulu pesannya disampaikan oleh Allah pada Rasulullah, sebetulnya bukan untuk Rasulullah saja, tapi semua umat Rasulullah sampai akhir zaman. Kesyirikan itu berarti memberikan suatu yang merupakan kesususan kepada Allah pada selainnya, kekhususan Allah kepada selainnya, seperti dalam ibadah tadi. Maka seorang muslim harus dijaga apa? Tauhidnya harus dijaga, tawakalnya harus dijaga, takwanya kepada Allah harus dijaga. Berharap hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Supaya tidak menjadi orang musyrik atau syirik. Sedangkan di ayat 88, Pak Bu. Niki yo. Surat 28 di ayat 88. Sampai terjemahkan. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah. Oh, niki lah. Sing 87 niku, kamu jangan sekali-kali termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Sing ayat 88. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah. Yo nyembah Allah, ya nyembah yang lain, jangan, ngoten. Terus Tuhan apapun yang lain. nggih. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Iya, yang disembah itu hanya Allah. Jangan percaya kepada yang lain. Ono satu tempat yang kotor, Bapak. Mari ngono wangku, jangan takut situ loh ya.
itu jahil. Jahil itu kan bahasa Arab itu. Bahasa Indonesianya bodoh. Berarti lek wong ku ke tempat yang rumpuk-rumpuk niku bodoh itu lek menganggap itu ada kekuatannya, Pak Bu. Makanya disebut jahil. Bodoh itu kalau ada kekuatannya. Oh iku rumpuk-rumpuk iku karena sukete sing akeh. Tanaman yang liar enggak dibabati, Pak Bu. Itu jangan dianggap ada sesuatu karena tidak ada lain yang disembah, yang berhak disembah. Hanya Allah, Pak Bu, enggak ada yang lain. Kita jangan berpikirnya dan misalkan sakit ngoten ya. Aku loro waras sih karena ditambani si A itu. Jangan, Pak Bu. Si A itu perantara yang menyembuhkan Allah. Masih gak ada ambek si Allah menyembuhkan langsung. Oh, sangat bisa tuh, Pak Bu. Nabi Ayub itu dokter sapa? Dulu kena penyakit 17 tahun loh, Pak Bu. Sing nambani Allah. Ayub kedurukan sikilmu nang tanah. Nabi Ayub gak ngerti, digedruk buruk ngoten, metu banyune. Allah menyatakan, Ayub ini air sejuk, air dingin, buatlah minum dan buatlah mandi. Dengan minum dan mandi sembuh, Pak Bu. Allah yang menyembuhkan. Jadi semua kembali kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu menyampaikan wa idza maritu wallahu yasfin. Kalau aku sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Ngoten. Hidup kita ini harus kembali ke Allah semuanya, Bu. Karena nanti kita juga kembali ke Allah. Siapapun, pangkatnya apapun, penduduk manapun, bangsa apapun, bahasa apapun, semuanya kembali ke Allah. Tidak ada yang tidak. Makanya ayat ini disebutkan. Lanjut. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Binasa yang lain tuh. Terus kecuali Allah. Allah yang tidak binasa. Yang tidak binasa Allah. Terus baginya lah segala penentuan. Yang menentukan apa yang ada di dunia ini Allah yang menentukan. Terus dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah ini wa ilaihi turja'un. Ujungnya lah, Bu. Wa ilaihi turja'un. Wong sak pira gedene, sak pira gagahe, semuanya kembali ke Allah. Ada orang sehat, sugih, pangkat. Balik nang Allah, Pak Bu. Ada orang gak duwe wis awake loro-lorone. Ibadahi temenan, yo balik nang Allah padha. Persis. Tidak ada yang ngelewati Allah, tidak ada, karena semuanya akan bertanggung jawab kepada Allah. Makanya ayat ini nyebutaken ngeten. Penyembahan tidak layak dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak pantas menyandang sifat Tuhan kecuali hanya Dia Allah dengan segala kebesarannya. Fir'aun pernah mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun lho muni ngoten. Digempur kali Allah, tapi ditunggu kali Allah selama 40 tahun. Nabi Musa disuruh maju, Musa majulah kamu, kandhanono Fir'aun. Kandhanono kayak ono pelajaran bek iso tobat. Soalnya wong iku muni Tuhan sebagai Tuhan dirinya, Tuhan yang maha tinggi. Kandhanono selama 40 tahun Pak Bu. Ditunggu 40 tahun. Gak kena wisan 40 tahun. Akhirnya dilebokno laut. Ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut.
Allah masih kasihan itu. Kenapa waktu itu kok gak mengatakan begitu, mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Gempur aja Mbak Allah. Beres, bisa ndak? Bisa Bapak. Wong nyawa ditarik titik nek kena wisan. Bagi Allah mudah. Allah masih kasih sayang. Pakai waktu kan barangkali bisa bertobat. Oleh karena itu yang ketiga ini tadi, jangan menjadi orang musyrik. Sekarang yang keempat Bapak. Karena ini ada hubungannya. Jangan menyembah Tuhan selain Allah. Itu mah jangan menjadi musyrik. Sekarang jangan menyembah Tuhan selain Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyeru Tuhan selain Allah bersama dengan Allah, jangan. Kemudian Allah memberikan penegasan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Inilah inilah inti Bapak. Seluruh dakwah para nabi itu intinya di sini, tauhid. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kalau mengajarkan kepada anak-anaknya ya tauhid, kepada bangsanya ya tauhid. Ini Rasulullah itu dua tempat kan yang ditempati. Yang pertama itu beliau di Mekah kan. Tugas di Mekah kan. Itu 13 tahun. 13 tahun itu di Mekah mengajarkan tauhid, nyel tauhid. Nyel tauhid. Kemudian pindah ke Madinah. 10 tahun di sana mengajarkan ibadah, akhlak, ibadah, muamalah. 10 tahun Bapak. Di Mekah 13 tahun mengajarkan tauhid. Karena kita ini kalau kepingin mengikuti Rasul, ayo kita ajarkan pada anak-anak kita, kepada anak istri kita, suami kita, diajarkan tauhid. Orang itu kalau tauhidnya baik, Bapak, sudahlah, yang lain akan mengikuti baik. Kalau sudah tauhidnya baik. Di ayat itu disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini lho. Ini lho. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Oke. Tiap-tiap suatu pasti binasa kecuali Allah. Yang enggak binasa Allah. Inilah merupakan kalimat yang isinya berita yang menyatakan bahwa Allah Azza adalah zat yang kekal, abadi, hidup, yang maha mengatur segalanya. Semua makhluk mati Bapak, sedangkan Allah tidak pernah mati dan Allah tidak mati. Allah tidak diawali, Allah tidak diakhiri. Karena Allah berdiri sendiri. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Artinya Allah. Kullu syai'in halikun. Para ulama tafsir itu menyatakan gini. Bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Akan berakhir. Adapun Allah zat yang maha kekal itu Pak Bu, tidak akan berakhir. Perhatikan hubungannya dengan kisah Fir'aun, Qarun. Karena ayat ini membahas Qarun kan juga. Qarun itu memiliki rumah. Qarun itu mempunyai kekayaan, mempunyai pengikut yang banyak. Qarun itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Tapi semuanya
tidak mampu untuk menyelamatkan Qarun ketika ditenggelamkan atau dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan Qarun. Allah membenamkan Qarun beserta rumahnya, beserta pengikutnya. Sak tentara-tentara pisan, sak pembantu rumah tangga pisan. Mlebu nang jero lemah. Padahal kayanya luar biasa. Gak mampu untuk menolong. Jadi ayat 88 ini seakan menjadi kesimpulan dari kitab atau kisah Qarun itu. Harta akan binasa, jabatan akan binasa, popularitas akan binasa, manusia akan mati, yang kekal hanyalah Allah. Niki jenenge kullu syai'in halikun illa wajah. Ada hadis sampean waca terjemahe. Wahai anak Adam, bagaimana mungkin kamu bisa melemahkanku? Padahal aku telah menciptakanmu dari yang semisal ini, setetes air yang hina. Hingga ketika aku telah menyempurnakanmu dan membentukmu dengan seimbang, kamu berjalan di antara dua jubah mewahmu, dan bumi pun bergetar karena langkah sombongmu. Kamu mengumpulkan harta dan enggan mendermakannya, hingga ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, barulah kamu berkata, aku ingin bersedekah. Padahal bagaimana mungkin itu masih menjadi waktu untuk bersedekah. Itu diingatkan Bapak, bahwa dunia itu ya itu sementara. Ojo sampai ngene lha senok kerongkongan, aku sedekah mari aku katene sedekah ke sana, jangan. Soalnya nyawa nak kerongkongan niku gak iso, gak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Kalau nyawa itu sudah di kerongkongan, you were here itu. Ya sama dengan kematian orang-orang kafir itu lah begini Bapak. Misalnya di surat 23 ini. Surat Al-Mu'minun. Di ayat 99 itu Allah menyatakan gini. Amin, terjemahkan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Nah, wong kafir niku lek mati, katene mati napa, Bu? Ngomong ngeten. Dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Wonten, wong kafir niku lek jange mati ngono. Ya Allah, kembalikan sehat saya. Kembalikan ke dunia ya Allah. Kenapa kok njaluk bali nang donya? Ayat 100. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Itu gak ada gunanya Bapak. Kembalikan saya ke dunia. Kalau saya dikembalikan ke dunia sehat lagi, saya tak beramal soleh terhadap yang saya tinggalkan itu ya Allah. Ya gak ada ceritanya orang mati balik gak bisa. Kalau tenggorokan ya 12 langsung Bapak. Gak iso balik mana sehat itu ndak. Makanya Allah menyatakan ngeten, sekali-kali tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Terus sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. ini ngomong tok ae. Kamu sudah umurnya sekian, sejak dahulu saya beri kesempatan yang banyak, harta yang banyak, aku yang memberi kepada kamu. Tapi kamu enggan untuk menafkahkannya. Saiki tiba katene mati nek tenggorokan kon ngomong ngono. Gak iso. Allah jawab ngeten. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di hadapan itu melakune nyawa iki
Ada di situ ada dinding. Dinding itu jenenge barzah, Pak. Barzah itu alam kubur. Disitulah kamu nanti sampai hari kiamat. Di barzah itu. Masya Allah, kalau kita melihat hadis tentang siksaan di barzah itu ngeri sebenarnya. Ngeri. Wong sing nok barzah itu bendino cerik-cerik gak tahu leran sama intil-intile pedot lho, Pak. Sampai intil-intile pedot gak ono sing krungu, wong-wong lho sing krungu. Masih omahe cedhek kuburan. Kene temboke omahe wonge dikubur nok kene ana omahe wong gak krungu, Pak. Padahal pating celerik nok ngene kuburan. Tidak ada yang santai kecuali orang-orang yang beriman di sana. Itu yang baik, yang santai. Ada lagi hadis riwayat Bukhari Muslim, saya terjemahkan. Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Okay. Beliau menjawab, kamu bersedekah saat kamu sehat. Ini lah Pak Bu. Jadi awak sedang sehat, kongkon sedekah karena merasa pelit, sayang harta. Wong sehat itu ambek harta pelit. Ngoten lho. Terus takut miskin. Wong sehat itu dengan harta takut miskin. Terus dan mencita-citakan kekayaan. Oh. Yaiku sedekah sing paling apik. Rasulullah berpesan ngeten. Jangan kamu menunda-nunda sampai nyawa tiba di kerongkongan. Oh, jadi ditunda-tunda sampai nyawamu nok kerongkongan. Ngono wis nok kerongkongan. Lalu kamu baru berkata, untuk si fulan sekian dan si fulan sekian. Gak ono gunane. Iki kanggo fulan sekian, kanggo A sekian, kanggo B sekian, gak ono gunane. Ya waktu sehat itu, waktu sedang seneng-senengnya ambek harta, Pak Bu. Soalnya wong kok sehat seneng ambek harta, kuatir hartanya habis. Ndang sedekah di waktu itu cepetan. Nggih. Jangan wis remek baru sedekah. Wis remek, Pak Bu. Kan gunane. Ada lagi, Pak Bu. Ini ada hadis. Apa urusanku dengan dunia? Terus Rasulullah dan terus aku di dunia hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon. Jadi wong berkendara berteduh di bawah pohon, yaiku urip nang donya. Urip nang donya kaya wong mlaku ngene, ati mlaku nang ngene omahe ngono. Omahe ku akhirat, Pak Bu. Nah mlaku ngene iki berteduh di bawah pohon, yaiku urip nang donya. Urip selama 100 tahun, selama 90 tahun, selama 70 tahun, ya nek nisore pohon niku. Lanjut. Kemudian ia pergi meninggalkannya. Nah, terus pergi mana ditinggalkan? Ditinggalkan. Apa yang di bawah? Ditinggalkan, Bapak. Jadi ayat ini, hadis ini mendukung ayat 88 itu. Dunia bukan tempat tinggal selamanya, tetapi tempat singgah menuju akhirat. Sak piro akeh, Pak Bu. Sak piro akeh ditinggal, enggak ada yang dibawa. Kendaraannya ditinggal. Rumahnya ditinggal. Nek ibu duwe bojo ditinggal pisan. Oke. Sing lanang mati dhisik, sing wedok ditinggal rabi maneh. Sing wedok mati dhisik, si lanang cik enom ditinggal rabi maneh. Nggih. Ana sing saya cinta sehidup semati. Nek sampean mati aku gak rabi. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa, pokoke betah. Nggih, pokoke betah. Tapi lek cik mampu, Bu. Kenapa? Apa? Enggak nikah sampai akhir hayat. Tak boleh, Bu. Kalau dia mampu. Nanti menjadi maksiat. Padahal
Padahal Pak Bu, kalau masih mampu itu ada kesempatan untuk hidup bersama dengan pasangan yang lain. Karena apa? Litaskunu ilaiha. Pasangan itu untuk menenteramkan hatimu, ngoten lho. Berarti wong ku lek di pasangan iku tentrem hatine, Pak Bu. Makanya sing dadi pasangan ojo nggawe gak tentrem. Pertos. Lek dadi pasangan ojo nggawe gak tentrem. Sing lanang tambah senep iku gak cocok niku, Pak Bu. Dadekno tentrem, litaskunu ilaiha. Allah menjadikan kamu dapat pasangan itu supaya hatimu cenderung kepadanya, tentrem kamu, akhirnya tenang, Pak Bu. Mboten? Nggih. Pun sampean katakan. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Ibu. Enggak ada yang bertanya. Iya. Ampun ya. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.